Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Memasuki masa peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, kasus penyakit demam berdarah dengue merebak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebagai upaya pengendalian, Dinas Kesehatan setempat lakukan fogging, fokus di sejumlah lokasi yang diduga jadi tempat penularan DBD. Dalam beberapa hari terakhir, kasus penyakit DBD merebak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk itu, Dinas Kesehatan setempat melakukan fogging fokus di sekitar lokasi yang diduga jadi tempat penularan, seperti di kawasan Perumahan Arjuno dan Perumahan Tidar pada Rabu 25 Oktober. Fogging fokus dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit saat terjadinya infeksi virus DBD yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, sehingga penyebaran DBD yang banyak diderita anak-anak bisa dihentikan. Sasaran fogging dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi petugas kesehatan. Fogging tidak hanya dilakukan di kawasan tempat tinggal, namun juga sekolah dan tempat umum lainnya. Kalau masyarakat di sini, khususnya lingkungan di sini yang kena logging ini, sangat bersyukur dan berterima kasih dengan pemerintah yang ada perhatiannya dengan masyarakat, karena bagaimanapun hama-hama penyakit seperti ini memang diharapkan oleh masyarakat. Pak, ini tadi sempat mengganggu aktivitas nggak Pak saat adanya fogging ini Pak? Nggak apa-apa, karena kita sudah begitu tahu kan langsung kita siapkan gitu. Itu bersyukur kita sudah ada Pengelola program DBD Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Robi Indra Wahyudi menjelaskan, pada masa pancaroba atau peralihan musim seperti saat ini, perkembangbiakan nyamuk biasanya meningkat, sehingga berdampak pada meningkatnya infeksi DBD. Sejak awal Januari hingga pertengahan Oktober 2023, setidaknya sudah ada sebanyak 320 kasus penyakit DBD di Kota Waringin Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian penyakit demam berdarah, karena saat ini ada beberapa wilayah yang berdasarkan pendidikan epidemiologi diketemukan beberapa warga yang terinfeksi dari virus DBD. Jadi virus DBD ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, dan saat ini sudah memasuki musim penghujan. Warga kami minta waspada terhadap penyebaran dan penularan penyakit demam berdarah. Sebenarnya ini adalah awal ada penularan, bukan ada peningkatan. Jadi awal penularan karena mendekati musim penghujan biasanya gigitan nyamuk meningkat, sehingga mungkin terjadinya infeksi juga akan meningkat. Nah, kita antisipasi kemungkinan di pertengahan bulan ini kalau kemungkinan muncul peningkatan kasus, jadi dilakukan penanganan segera terhadap kasus-kasus yang sudah menular di masyarakat. Masih kita sampai periode bulan Oktober ini sekitar 320-an kasus dari awal Januari sampai Oktober. Melalui fogging ini juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus DBD yang dikhawatirkan terjadi pada pertengahan November mendatang. Fogging merupakan upaya pencegahan yang bersifat sementara. Hal penting yang perlu dilakukan warga adalah melakukan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur atau memusnahkan barang bekas tidak terpakai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Gedung futsal di kawasan Stadion 29 November Sampit akan dipinjam oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur untuk dijadikan gudang sementara sebagai tempat penyimpanan dokumen serta logistik pemilihan umum 2024.
Bangunan gedung futsal di kawasan Stadion 29 November Sampit ini akan kembali digunakan KPU Kota Waringin Timur sebagai tempat penyimpanan dokumen serta logistik pemilu 2024. KPU memang sering menggunakan gedung tersebut sebagai tempat penyimpanan dokumen dan logistik pemilu karena dinilai strategis. Lokasi bangunan juga dinilai aman karena dikelilingi oleh pagar tembok. Kepala Dispora Kota Waringin Timur, Wim RK Benung mengatakan, untuk sementara kegiatan olahraga khususnya futsal tidak bisa dilaksanakan di tempat itu karena akan digunakan oleh KPU selama pelaksanaan pemilu. Meski begitu, Wim menyebut jika keputusan untuk penggunaan gedung ini oleh KPU belum final, perlu dilakukan penandatanganan perjanjian terkait kewajiban KPU dalam menjaga dan mengamankan aset yang ada di dalamnya. Penggunaan gedung futsal sebagai gudang sementara KPU kemungkinan akan digunakan selama kurang lebih 2 tahun dimulai sejak pertengahan November 2023 hingga November 2025 mendatang. Ada kepentingan nasional yang harus kita perhatikan. Bagaimanapun KPU ini adalah lembaga negara yang melaksanakan urusan-urusan penting yang mana mereka memerlukan tempat yang dianggap aman, dianggap menjamin keamanan, karena bagaimanapun juga ada dokumen negara yang disimpan di situ dan mereka juga hanya menggunakan ini selama 2 tahun saja sampai November 2025. Namun ini masih belum final, tidak sampai final karena perjanjian pun belum ditandatangani, ya masih belum ditandatangani. Kami mengharapkan nanti di dalam perjanjian itu akan kita isikan kewajiban-kewajiban, ya salah satunya bagaimana dari KPU bisa menjaga, lindungi karpet matras itu, dan kalaupun ada kerusakan, ya itu adalah tanggung jawab dari KPU. Wim menyebut, jika saat ini pemerintah Kota Waringin Timur tengah menyiapkan bangunan gedung bagi KPU. Dengan terbangunnya bangunan tersebut, diharapkan tidak lagi menggunakan gedung fasilitas olahraga sebagai gudang penyimpanan dokumen serta logistik pemilu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar acara ngopi bareng insan pers yang bertugas di daerah setempat. Melalui kegiatan yang digelar pada Selasa 24 Oktober malam ini, diharapkan akan semakin mempererat tali silaturahmi kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar acara bertajuk Ngopi Bareng Insan Pers yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur. Acara yang dikemas dalam suasana santai ini tidak hanya dihadiri Bupati Kota Waringin Timur Halikinur, namun juga sekretaris daerah dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta puluhan wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan, awak media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas terkait perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pihaknya juga selalu terbuka terhadap pemberitaan yang bersifat kritis terhadap pemerintah daerah. Hal ini lantaran wartawan memiliki peran penting sebagai kontrol kebijakan pemerintah yang berdampak positif dalam memajukan daerah setempat. Pertemuan ini kita silaturahmi sekaligus ya kita menjalin hubungan harmonisasi yang selama sudah bagus, karena saya juga berterima kasih kepada seluruh media karena tanpa media ya apa yang kita lakukan, pembangunan yang kita lakukan tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Yaitu saya terima kasih kepada seluruh media karena kerjasama yang sangat baik selama ini, dan harapan kita ke depan ya kerjasama ini semakin ditingkatkan lagi, kita saling mengisi. Sekretaris PWI Kota Waringin Timur, Nako, mengharapkan kegiatan positif tersebut bisa terus dilaksanakan secara rutin. Kegiatan malam hari ini tentunya kegiatan yang kita pandang positif yang diinisiasi oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur. Kita berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bisa kita laksanakan dalam tiap 3 bulan sekali. Kegiatan semacam ini tentunya
akan membuka ruang baik dari teman-teman wartawan dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan seluruh kepala SOPD, sehingga kita bisa bersinergi ke depannya dalam rangka mendukung apa yang menjadi program pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui acara ngopi bareng ini diharapkan sinergi antara pemerintah Kota Waringin Timur dengan wartawan yang sudah terjalin dengan baik bisa semakin meningkat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Timur terus gencar melakukan berbagai upaya dalam mengejar target capaian aktivasi identitas kependudukan digital. Salah satunya yaitu dengan konsisten melakukan kegiatan jemput bola. Kegiatan jemput bola dalam mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD terus konsisten dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Waringin Timur. Seperti pada Senin 8 Mei, jemput bola aktivasi IKD dilaksanakan di Bandara Haji Hasan Sampit. Kehadiran petugas Disdukcapil Kota Waringin Timur ke Bandara Haji Hasan Sampit disambut antusias oleh pegawai bandara. Mereka tampak mengantri untuk mengaktifkan IKD kepada 2 orang operator Disdukcapil. Upaya jemput bola oleh Disdukcapil Kota Waringin Timur dalam mengaktifkan IKD dilakukan sebagai salah satu strategi dalam mencapai target minimal 25% aktivasi IKD dari total wajib KTP yang ada di Kota Waringin Timur. Di Kota Waringin Timur terdapat sekitar 300.000 jumlah wajib KTP. Total aktivasi IKD yang harus dicapai hingga akhir tahun 2023 mendatang adalah sekitar 77.000 jiwa. Sementara hingga saat ini capaian aktivasi IKD oleh Disdukcapil Kota Waringin Timur baru sekitar 2.500 akun. Jumlah tersebut belum mencapai 1% dari target yang ada. Total keseluruhan untuk saat ini untuk IKD kita itu persentasenya di 0,8 masih kita dari target wajib perekaman itu 309 wajib KTP. Nah, saat ini yang sudah terrealisasi aktivasi IKD-nya itu jumlah 2.512 akun yang itu sudah teraktivasi. Untuk saat ini kita usahakan target itu bisa tercapai. Makanya dalam beberapa hari ke depan ini kita sudah menjadwalkan lagi untuk pelayanan IKD ke beberapa SOPD di pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan nanti di instansi vertikal, yang saat ini kita di bandara ini kan instansi vertikal. Upaya kita sebenarnya memang mutlak harus jemput bola, karena kalau kita sifatnya pasif menunggu di kantor, mungkin memang ada yang meminta untuk aktivasi, cuma kan tidak sebanyak yang pada saat kita jemput bola. Meski sampai dengan saat ini capaian aktivasi IKD masih terbilang kecil, namun dengan upaya jemput bola yang dilakukan secara konsisten, Disdukcapil Kota Waringin Timur optimis target 25% aktivasi IKD tahun 2023 dapat tercapai. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Pemirsa, aksi damai penolakan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law terjadi beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Aksi ini dilakukan dengan simbol memasang pita hitam di lengan kiri tanpa mengganggu pelayanan kesehatan. Di Kabupaten Kota Waringin Timur, aksi penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law seperti yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan bidan di Puskesmas Baamang 1 Sampit. Aksi yang dilakukan dengan memasang pita hitam di lengan kiri mereka, namun aksi penolakan RUU Kesehatan itu dilaksanakan tanpa mengganggu rutinitas mereka dalam melayani pasien. Menurut Nurita, sebagai salah seorang bidan di Puskesmas Baamang 1, aksi memakai pita hitam tersebut sebagai bentuk solidaritas yang digerakkan oleh organisasi Ikatan Bidan Indonesia cabang Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti para tenaga kesehatan lainnya, mereka juga berharap aspirasi tenaga kesehatan termasuk para bidan bisa diakomodir dalam pembahasan RUU Kesehatan. Para bidan berharap mereka tetap melayani seperti biasa sesuai standar layanan yang sudah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan. Mereka ingin sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena ini adalah aksi solidaritas yang digagas dari organisasi IBI cabang Kota Waringin Timur. Walaupun kami melakukan aksi penolakan RUU Omnibus Law, tapi kami tetap seperti biasa melakukan layanan pada layanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Baamang 1. Harapannya kita tetap melayani seperti biasa dengan tetap melakukan standar layanan yang sudah ditetapkan oleh Permenkes. Jadi bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Kita berharap teman-teman juga memperjuangkan apa yang kita inginkan bersama agar tetap pelayanan tetap berjalan baik dan ada keseimbangan antara pasien, bidan maupun semua masyarakat yang terkait. Seruan aksi damai penolakan RUU Kesehatan dengan simbol memasang pita hitam di lengan kiri kompak disampaikan organisasi Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia setempat. Selain di Puskesmas Baamang 1, aksi serupa juga dilakukan para nakes di beberapa layanan kesehatan di Kota Waringin Timur, termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Kabupaten Kota Waringin Timur mengirim 4 orang perwakilan calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka untuk mengikuti seleksi tingkat nasional di Provinsi Kalimantan Tengah. 4 orang perwakilan tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. 4 orang perwakilan calon anggota Paskibraka dari Kota Waringin Timur tersebut adalah Eep Kurniawan, Arifin Edwanto, Tiara Istifani, dan Vera Nadifa. Senin 8 Mei pagi, mereka dikirim ke Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Keempat calon anggota Paskibraka tersebut merupakan orang-orang terpilih hasil seleksi ketat dari ratusan pelajar yang telah mendaftar sebagai calon anggota Paskibraka Kota Waringin Timur. Pada tahun 2019 lalu, seorang putri terbaik Kota Waringin Timur pernah terpilih sebagai salah satu anggota Paskibraka tingkat nasional. Dengan persiapan yang matang, mereka optimis dapat kembali mengulang sejarah tersebut. Perasaannya senang, nggak nyangka juga bisa sampai tahap ini. Kemarin ada berapa banyak Mbak untuk tahap awal yang mengikuti seleksi? 300 orang lebih. 300 orang lebih. Kita bisa terpilih berapa orang? 4 yang dikirim ke provinsi, 71 yang di kabupatennya. Untuk persiapan sendiri seperti apa untuk ke provinsi? Persiapannya sudah belajar latihan PBB, kesemaptaan, menari, belajar wawasan kebangsaan. Persiapannya sudah matang insya Allah. Berapa hari untuk persiapan? Dari hari Kamis kemarin, sekitar 4 hari. Untuk kira-kira optimis nggak bisa terpilih untuk di tingkat nasional? Insya Allah bisa masuk ke nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Waringin Timur Sanggul Lumban Gaul mengatakan, calon anggota Paskibraka tersebut berasal dari berbagai sekolah di Kota Waringin Timur. Mereka didominasi oleh pelajar dari kecamatan di luar Kota Sampit. Dengan latihan ketat yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir, diyakini mereka akan mampu bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Tengah. Pagi hari ini kita bisa melepas 4 orang putra-putri terbaik Kabupaten Kota Waringin Timur yang mengikuti tes seleksi nasional Paskibraka di tingkat provinsi. Anak-anak kita ini ada yang berasal dari Parenggean, dari Kuala Kuayan, dari Pulau Hanaut, dan juga ada di SMK 2 Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, jadi mudah-mudahan mereka ini bisa terpilih nantinya mewakili Kabupaten Kota Waringin Timur ke tingkat nasional. Ya, jadi itu harapan kita. Dan sebelum mereka kita kirim ke Palangkaraya ini, ke provinsi, kita sudah latih mereka selama kurang lebih 4 hari. Ya, artinya penggemblengan lah di di kabupaten yang dilakukan oleh tim pelatih berlokasi di Kompi. Ya. Jadi insya Allah bekal mereka sudah cukup ya untuk menghadapi seleksi di tingkat provinsi nantinya. Seleksi Paskibraka Kota Waringin Timur diikuti 398 pelajar dari 54 SMA sederajat. Hasil seleksi terpilih 75 orang, 4 diantaranya dikirim ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, sementara 71 peserta lainnya akan bertugas menjadi anggota Paskibraka di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. Karies gigi atau gigi berlubang menjadi salah satu penyakit yang banyak diderita anak di Kabupaten Kota Waringin Timur. Menanggulangi hal itu, dokter gigi dari Puskesmas Ketapang 1 rutin melakukan kegiatan sikat gigi bersama serta pemeriksaan gigi gratis di sekolah. Salah satu sekolah yang disambangi dalam melakukan kegiatan sikat gigi bersama adalah Taman Kanak-Kanak Kartika Sampit pada Selasa 9 Mei pagi. Kegiatan di halaman sekolah itu dibimbing oleh dokter gigi dari Puskesmas Ketapang 1. Kepada anak-anak, dipraktekkan langsung cara menyikat gigi yang baik dan benar agar gigi selalu sehat. Kegiatan sikat gigi bersama dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini untuk menanggulangi penyakit karies gigi atau gigi berlubang sebagai salah satu penyakit yang banyak diderita anak. Gigi berlubang akibat pola sikat gigi dan perawatan yang kurang baik dapat menyebabkan anak menderita stunting. Sebab gigi berlubang membuat nafsu makan anak menurun yang berakibat pada kurangnya asupan nutrisi pada anak. Karies gigi di Sampit atau di Kota Waringin Timur cukup tinggi. Jadi kayak tadi ada pemeriksaan, ternyata kan kariesnya cukup tinggi. Makanya untuk menanggulanginya perlu dilakukan pencegahan. Salah satunya dengan pelaksanaan sikat gigi bersama. Sebenarnya karies itu sebenarnya singkatan, bukan singkatan ya, istilahnya gampangnya adalah gigi berlubang. Ya, penyebabnya itu karena memang pola sikat gigi yang kurang baik, kemudian cara merawat gigi yang kurang baik, dan karena memang kecenderungan makan makanan yang manis dan lengket. Dampak fatalnya stunting. Ya, jadi untuk karies gigi yang tidak ditanggulangi itu akan menimbulkan stunting, sedangkan stunting sendiri itu adalah kecenderungan anak untuk tumbuhnya lambat. Karena kenapa? Karena apabila ada karies gigi yang cukup banyak, anak biasanya akan lebih malas makan sehingga nutrisi yang dibutuhkan akan kurang masuk ke dalam tubuh. Selain sikat gigi bersama, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi gratis pada anak. Mereka tampak senang dan antusias mengikuti seluruh kegiatan tersebut. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin. Dari kami sebagai pihak di sekolah sangat berterima kasih banget karena di sini kerjasama yang baik dari Puskesmas Ketapang 1 bisa membantu anak-anak melihat gigi yang baik, yang bersih, dan bisa sikat gigi yang benar. Sepertinya anak-anak senang sekali karena melihat ada dokter gigi lagi datang ke sekolah. Mereka senang. Iya, harapan kami semoga mudah-mudahan berlanjut sampai kapanpun kami siap membantu dan kerjasama yang baik dengan pihak Puskesmas Ketapang 1.
Sementara itu, untuk mencegah gigi berlubang pada anak, peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua perlu mengerti cara merawat gigi dengan baik, serta rutin memeriksakan gigi anak bahkan saat mulai tumbuh. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan serta bebas narkoba terhadap para bakal calon legislatif di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit hingga Senin 8 Mei 2023 terus berlangsung. Tampak sejumlah calon wakil rakyat seperti dari PDI Perjuangan Kota Waringin Timur, Hanura, PAN hingga PKS antusias mengikuti salah satu tahapan pemilu ini. Sesuai tahapan dari Komisi Pemilihan Umum, tes kesehatan dan kejiwaan hingga bebas narkoba ini berlangsung sejak Selasa 2 Mei 2023 hingga 14 Mei 2023. Tak pelak, salah satu ruangan di lantai 3 RSUD Dr. Murjani Sampit terlihat lebih ramai dengan kehadiran para calon wakil tersebut saat mengikutinya. Tampak bacalek dari Partai PDI Perjuangan yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kota Waringin Timur Rimbun yang dengan sabar menunggu panggilan saat mengikuti medical check-up tersebut. Selain itu, turut diikuti bacalek PDI Perjuangan seperti Agus Suryantara, Gahara, Suryadi Elias, Ahmad Yani, beserta peserta lainnya. Menurut Rimbun, alur pendaftaran diawali dengan pemeriksaan darah dan urin, kemudian mengisi kuesioner, pemeriksaan rotgen hingga mengikuti sesi wawancara di klinik jiwa di lantai 3 Gedung Pelayanan Terpadu RSUD Dr. Murjani Sampit. Rimbun memberikan apresiasi atas segala pelayanan yang diberikan tim medis dan tenaga kesehatan RSUD Dr. Murjani Sampit. Ya, kami sangat mengapresiasi dengan manajemen rumah sakit dan juga pegawai rumah sakit yang sangat aktif dan juga cepat untuk melakukan pelayanan baik dengan masyarakat biasa maupun dengan bakal calon legislatif yang ingin ngecek kesehatannya, dan juga secara administrasi juga biayanya sudah mengikuti aturan yang berlaku di daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Rimbun menambahkan, untuk pelayanan pemeriksaan kesehatan, kejiwaan, dan tes bebas narkoba ini dimulai sejak pagi hari sampai selesai. Sedangkan hasil pemeriksaan nantinya dapat diambil oleh perwakilan dari setiap partai politik di hari berikutnya pada klinik kesehatan kerja atau okupasi. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, para alumni Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kuala Pembuang Angkatan 1979-1980 hingga sekarang akhirnya bertemu kembali setelah berpisah selama 44 tahun lebih. Mantan siswa-siswi yang kini berprofesi di berbagai bidang tersebut menggelar reuni awal atau temu kangen yang dipusatkan di objek wisata Sungai Bakau. Menurut Ketua Panitia Muhammad Nasir, momen pada acara reuni alumni SMP Negeri 1 Kuala Pembuang ini seolah ingin melepas asa kerinduan baik kepada guru maupun rekan sesama mantan siswa-siswi. Rasa kerinduan yang membuncah untuk merajut kembali masa-masa kenangan indah sewaktu menjadi pelajar berseragam putih biru pada 44 tahun silam, seolah tak tertahankan lagi. Tentunya para alumni bersama gurunya tak kuasa menahan haru dan kebahagiaan di momen spesial ini, seraya akan kembali menggelar reuni akbar dalam waktu dekat.
angkatan 79, 80 dan ke bawahnya seterusnya tak terhingga batasnya telah melaksanakan reuni awal. Dan reuni awal ini merupakan kebangkitan SMP Negeri 1 ke depan untuk merajut silaturahmi SMP Negeri 1, alumni SMP Negeri 1 Kuala Pembuang untuk Kuala Pembuang ke depan. Dan pada hari ini telah kita laksanakan, memang belum menyeluruh, tapi kami sudah merencanakan sejak hari ini kami sepakat akan membuat yang lebih menyeluruh lagi, yang lebih luas lagi. Sementara itu, menurut perwakilan salah satu guru yakni Sudirman dan Ramilawati mengatakan silaturahmi bisa membuat panjang umur. Oleh sebab itu, dia merasa bangga sebab para alumni yang telah terpisah selama 44 tahun akhirnya kembali berkumpul di momen ini. Yang juga bermakna untuk menanam benih-benih kebaikan dengan beragam alumni yang berbeda agama, suku, ras, dan golongan diharapkan untuk selalu berbuat baik antar sesama umat. Sedangkan menurut salah satu alumni, Hasan Basri, mengungkapkan reuni awal ini sebagai langkah untuk mencoba menghimpun kekuatan baru untuk melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas. Pada kawan-kawan alumni SMP 1 Kuala Pembuang yang pada hari ini mengadakan reuni akbar dalam rangka halal bihalal sehabis kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, sehingga kita hari ini mencoba menghimpun kekuatan baru untuk menelurkan pemimpin surian masa depan. Di akhir acara, panitia pelaksana memberikan cindera mata kepada perwakilan para guru yakni Sudirman dan Ramilawati. Kegiatan ini pula turut diisi dengan hiburan hingga diakhiri dengan menyanyi bersama melalui tembang kemesraan. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, BMKG Iskandar Kota Waringin Barat mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap kondisi cuaca labil yang berdampak pada cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Cuaca buruk berupa hujan deras yang terjadi di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dalam sepekan terakhir ini mengakibatkan puluhan pohon tumbang, aliran PLN, telekomunikasi, jaringan TV kabel, fasilitas umum, puluhan rumah warga dan beberapa sekolah rusak. Sepekan terakhir ini angin bertiup dari arah timur ke tenggara. Kondisi cuaca khususnya di Kota Waringin Barat terdapat hujan yang disertai angin kencang dan petir akibat adanya gangguan atmosfer yang menjalar sekitar area Kalimantan Tengah dan adanya sirloin, yaitu perlambatan serta penumpukan massa udara yang menyebabkan munculnya awan-awan konvektif penghasil hujan dan petir. Hal ini juga diperkuat dengan kelembapan udara di atmosfer yang basah, menyebabkan hujan yang terjadi masuk pada kategori sedang hingga lebat. Kepala Stasiun Meteorologi Iskandar Kota Waringin Barat, Akil Ihsan menjelaskan kondisi cuaca sepekan ke depan di Kota Waringin Barat. Diperkirakan angin yang bertiup masih dominan dari tenggara. Secara umum kondisi cuaca berawan dengan adanya potensi hujan ringan hingga sedang akibat sirloin dan konvergensi yang masih berada di sekitar wilayah Kalimantan Tengah. Saat ini sudah memasuki masa peralihan atau pancaroba menuju musim hujan yang ditandai dengan hujan yang disertai angin kencang dan petir yang diselingi panas terik matahari.
Kota Waringin Barat bagian utara awal masuk musim hujan, Oktober Dasarian 3. Kota Waringin Barat bagian selatan awal musim hujan, November Dasarian 2. Sementara untuk puncak musim hujan terjadi pada bulan Januari 2024 atau tahun baru mendatang. Pihak BMKG Iskandar menghimbaukan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap cuaca ekstrim seperti angin kencang, petir, gelombang tinggi, dan hujan lebat yang disertai angin kencang serta petir. Hal tersebut guna menghindari korban jiwa akibat cuaca ekstrim saat angin kencang. Bagi pengendara lebih baik menepi dahulu untuk menghindari resiko pohon atau baliho tumbang. Bagi para nelayan juga waspada terhadap gelombang tinggi. Ini akibat dari kondisi di Kota Waringin Barat sudah memasuki masa peralihan, pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Pada saat ini gelombang Rossby sudah tidak aktif di wilayah kita, namun masih ada sirlen, yaitu pelambatan massa udara di wilayah kita yang masih memberikan kontribusi pembentukan awan hujan di wilayah kita. Di atmosfer saat ini labil karena masih peralihan dari musim penghujan, potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir itu masih ada. Jadi masih perlu diwaspadai untuk masyarakat, khususnya di wilayah Kota Waringin Barat dan sekitarnya. Jangan sering di tempat terbuka pada saat kondisi hujan lebat, bahaya sambaran petir, kemudian waspada angin kencang selalu mengintai di wilayah kita. Kondisi ini akan berlangsung berubah-ubah. Jadi kadang kondisi pada saat ini terik, 2 hari ke depan hujan lebat karena masa peralihan. BMKG Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat akan selalu memperbaharui informasi mengenai cuaca yang bisa diakses seluruh masyarakat, khususnya wilayah Kota Waringin Barat. Jamri, SBTV. Pemerintah Arab Saudi menambah jumlah kuota haji untuk Indonesia pada musim haji tahun 2024 mendatang sebanyak 20.000 jemaah. Hal tersebut diharapkan juga akan berdampak pada bertambahnya kuota haji asal Kabupaten Kota Waringin Barat yang akan berangkat tahun depan. Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah pada penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Tambahan kuota didapat setelah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan putra mahkota yang juga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, yaitu Mohammed bin Salman Al Saud pada 19 Oktober 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela KTT ASEAN GCC di Riyadh pada Jumat, Presiden Jokowi secara terus terang menyampaikan ke Perdana Menteri Arab Saudi tentang panjangnya antrean haji di Indonesia sehingga ada jemaah yang harus menunggu hingga 47 tahun. Penambahan kuota haji tersebut tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Indonesia termasuk di Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat mendapatkan kuota haji tahun 2024 sebanyak 129 calon jamaah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat Mulyono menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu kepastian atau informasi penambahan untuk kuota kabupaten. Berdasarkan keberangkatan sebelumnya pada tahun lalu dengan kuota tambahan 10.000, Kota Waringin Barat mendapat 20-an kuota tambahan. Jika pada tahun ini jumlah kuota tambahan 20.000, harapannya kuota tambahan untuk Kota Waringin Barat menjadi 40 jamaah, sehingga jamaah yang akan berangkat pada tahun 2024 berjumlah 160-an calon jamaah. Alhamdulillah tahun ini daftar kuota ibadah haji sudah keluar. Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri mendapatkan kuota 129 jamaah yang sudah kita
ditindaklanjuti dengan pemanggilan, kemudian pemeriksaan kesehatan kita sudah laksanakan seluruhnya, tapi masih ada satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Ringin yang masih belum terlaksana, mungkin dalam minggu ini dilaksanakan. Kemarin 10.000 itu kita dapat tambahan sekitar 22 jamaah, ya 22. Nah, mudah-mudahan tahun ini akan lebih mendapatkan tambahannya sehingga Kabupaten Kota Ringin Barat antriannya akan semakin cepat. Antriannya kawan-kawan yang masih belum berkesempatan berangkat segera bisa berangkat sesuai dengan urutan kota yang sudah ada. Sebelumnya, calon jemaah haji Kabupaten Kota Waringin Barat untuk keberangkatan tahun depan telah melaksanakan rangkaian pemeriksaan kesehatan, di mana saat ini persyaratan kesehatan menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.